Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Segera, cahaya keemasan terbang keluar dari alis Ye Chen, berubah menjadi jiwa naga yang besar, dan raungannya mengguncang bumi. Jiwa naga Danzu, penonton kuartet tiba-tiba meledak. Di bawah langit, suara naga mengguncang langit. Mata penonton, bagaimanapun, menatap langsung ke jiwa naga besar yang mengelilingi Ye Chen. Itu jiwa naga Danzu, benar-benar jiwa naga Danzu. Seseorang membuka mulutnya, beberapa tidak yakin. Itu jiwa naga Danzu, itu pasti jiwa naga Danzu. Orang tua yang telah melihat jiwa naga Danzu di kompetisi alkemis berkata dengan napas terengah-engah, dan ada tembakan tajam dan cemerlang di mata tua yang keruh itu. Jadi Ye Chen adalah Wu Tianchen Ye. Dia adalah alkemis suci dari kota alkemis. Ini tidak menyangka, ini tidak seperti yang kubayangkan, ini mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Terlalu banyak orang menggaruk-garuk kepala dengan keras. Wu Tianchen Ye dari keluarga Wu Tian ternyata adalah murid sekte Heng Yue, dan ada juga nama Ye Chen. Di masa lalu ketika kompetisi 3 sekte, Melwan Jining Suang legenda tubuh roh mistik yang tak terkalahkan dihancurkan, dan begitu juga kompetisi alkemis menjuarai kompetisi, bahkan kemampuannya melebihi Raja Alkemis. Apakah Ye Chen ini adalah bakat serba bisa? Ini terlalu luar biasa. Dia adalah Wu Tianchen Ye. Wajah banyak tetua dan murid sekte Heng Yue menjadi sangat indah. Tunggu sebentar, tunggu dulu, kalian dulu. Si Tunan yang agresif sudah berjongkok di tanah. Hari-hari ini, bukankah kebanyakan orang yang mereka dengar tentang jiwa naga Danzu dan alkemis suci di kompetisi alkemis? Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Chen adalah Wu Tianchen Ye yang legendaris, dan yang menekan gelar legendaris, ternyata adalah Ye Chen. Serangkaian kejutan ini membuat mereka agak tidak responsif. Secara alami, seperti yang diketahui Yang Dingtian dan mereka, alam tidak seterkejut yang dibayangkan. Namun, pemandangan yang paling menarik adalah Jining Suang, kerumunan wanita berpakaian pria. Jining Suang menatap jiwa naga Danzu yang mengelilingi Ye Chen, dan mulutnya sedikit terbuka tidak dapat berbicara karena terkejut. Dengan sepasang mata indah yang bersemangat, dengan sedikit keterkejutan, dengan sedikit keindahan, dengan sedikit kompleks. Dia ternyata adalah Wu Tianchen Ye. Jining Suang hanya merasa pusing, faktanya dia sedikit terkejut. Pada saat ini, ketika malam itu muncul di benaknya, itu adalah ingatan Jining Suang duduk berduaan dengan Ye Chen. Waktu itu ternyata kita pernah duduk minum bersama. Jining Suang menatapnya, bergumam pada dirinya sendiri, dan masih memiliki mata yang rumit dan mencela diri sendiri, kamu masih memakai topeng dan masih menggunakan nama palsu, dan aku masih saja tidak bisa mengenalimu. Ketika semua orang terkejut, jiwa naga Danzu yang besar sudah melayang di sekitar tubuh naga besar itu. Adapun Yin Ziping, pedangnya diretas, seluruh pria itu terlempar oleh keterkejutan, dan dia hanya berbalik 10 kali dalam kehampaan untuk menghentikannya, membentuk. Bagaimana dia bisa memiliki jiwa naga kuno yang terlalu samar? Yin Ziping memandangi jiwa naga Danzu yang mengelilingi Ye Chen dengan luar biasa. Naga jahat berkata, itu hanya jiwa pil, kehendak pil, bagaimana bisa dibandingkan dengan jiwa naga sepertiku? Yin Ziping sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Ye Chen. Ternyata orang yang menarik jiwa naga Danzu adalah dia, dan dia adalah Wu Tianchen Ye. Untuk sementara,
Yin Ziping sudah galak, dan menjadi mengerikan lagi. Apa benar, Wu Tianchen Ye adalah Ye Chen? Dua kata inilah yang berdengung di benaknya. Dia marah karena Ye Chen memiliki kemuliaan tertinggi, seorang alkemis bakat serba bisa, pria yang melampaui raja alkemis, sangat jenius. Di area lain, dia benar-benar dikalahkan oleh Ye Chen, membuatnya tak tertahankan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan bergetar. Meski lambat, sangat ritmis. Jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah suara langkah kaki manusia yang terlalu berat. Dalam sorotan, Ye Chen telah berhenti dan darah menetes dari tubuhnya, tetapi darah dan darahnya berguling dan berjatuhan seperti api. Jika roh naga dan Zhu tidak keluar dari alam sadar, Ye Chen mungkin sudah mati. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Mata Ye Chen tajam dan dia memandang Yin Ziping dari jauh. Bunuh-bunuh. Yin Ziping meraung, seperti iblis di tengah, keluar dengan darah dan darah. Ye Chen tidak pernah mundur dan sangat kuat. 8 tinju liar memadukan peperangan yang tak terkalahkan dan menembus ruang dengan satu pukulan. Kekuatan supernatural Yin Ziping tidak lemah, dan tembakannya mengarah ke langit. Serangan demi serangan beradu. Kedua pria itu terkejut, ujung jarumnya mengenai pedang, dan pertempuran misteri diluncurkan, dan adegan pertempuran itu sangat luas. Di satu sisi, Yin Ziping memadat menjadi jiwa naga kuno, mengenakan armor naga, memegang pedang naga, darah berjatuhan, dan mengamuk ke langit. Dia bisa saja menjadi dewa perang, tapi wajahnya yang galak membuatnya semakin seperti raja yang jahat. Di satu sisi, Ye Chen brilian, dan jiwa naga dan Zhu berputar-putar, ditutupi dengan baju besi kibawaan, pedang naga di tangan kiri, pedang crimson merah tangan kanan, ki dan darah naik. Mata penonton telah menembus cahaya. Seperti yang mereka pikirkan, kehebatan pertempuran ini lebih hebat dari pertempuran antara Ye Chen dan Jining Xuang dalam kompetisi 3 sekte. Kekuatan bertarungnya cukup seimbang, kita masih terlalu meremehkan Ye Chen. Sungguh, Dao Xuan mengerang. Oke. Situ Nan dan masing-masing teman lainnya mengeluarkan jubah dan berteriak untuk Ye Chen. Hentikan sekarang, Chu Xuan memandang Yang Dingtian dengan tatapan khawatir. Meskipun Ye Chen terkejut dengan kekuatan tempur yang dia tunjukkan, sebagai seorang guru, dia tidak ingin Ye Chen mengalami kecelakaan sama sekali. Yang Dingtian berkata, "Adik Chu tenanglah. Aku akan bergerak jika Ye Chen dalam bahaya." Bagaimana ini mungkin? Jauh di dalam aula utama Sekte Heng Yue, Tong Xuan tidak bisa duduk diam, terlihat jelek, dan melihat ke tempat pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping melalui pegunungan. Di sebelah Tong Xuan, seorang sesepuh yang terlalu tua mengangkat janggutnya, dan berkata, "Saya pikir Ye Chen itu tidak buruk juga, bukan tidak mungkin, jika menjadikannya murid suci." Tong Xuan dengan marah berkata, "Dia tidak bisa menjadi murid suci Sekte Heng Yue, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia menjadi murid suci." Tong Xuan mendengus, karena dia marah, karena dia tidak bisa mentolerir, dan tidak bisa mentolerir Ye Chen lebih baik dari Yin Ziping yang dia pilih. Karena itu bertentangan dengan keagungannya. Ledakan. Begitu Tong Xuan jatuh, raungan datang dari luar. Ye Chen tertekan oleh telapak tangan Yin Ziping, dan Ye Chen, yang jatuh, menghancurkan gunung dan pingsan. Yin Ziping dalam kehampaan telah memegang pedang naga, dan kekuatan jiwa naga telah dituangkan ke dalamnya. Saat kekuatan jiwa naga dituangkan, pedang naga berdengung dan bergetar,
dan cahaya terang terus berkumpul. Tiba-tiba kakek naga berkata, "Bocah, bangunlah, ini adalah teknik rahasia pengetahuan." Ye Chen bergumam, "Bagus, kekuatan yang sangat kuat. Ada begitu banyak jurus klan naga kuno." Ye Chen merangkak keluar dari puing-puing dan menatap kehampaan. Seluruh tubuh Yin Ziping meledak ke udara, membuat orang tidak berani melihat secara langsung, seperti matahari bulat di kehampaan. Sangat kuat. Melihat pedang naga Yin Ziping yang akan menyerang, wajah Ye Chen sangat bermartabat. Segera, Ye Chen bergegas memanggil api abadi dan petir. Api abadi berubah menjadi busur api, dan petir menyatu menjadi petir. Ye Chen akan melakukan jurus memanah ke langit lagi. Penonton terkejut, yang telah menyaksikan kompetisi 3 sekte, hanya bisa mengerang Ye Chen menggunakan jurus memanah lagi ketika melawan Jining Suang. Jining Suang adalah orang yang paling merasakan, yang membuatnya terlihat sedikit panik. Ini adalah panah yang mengalahkanku. Di sana, kaki kiri Ye Chen ditekuk ke depan, dan kaki kanannya ditarik dan diluruskan. Seluruh tubuh bersandar ke belakang. Panah dewa telah ditempatkan di tali busur, dan ditarik ke atas. Panah dewa hitam menyilaukan. Langit dan bumi terlalu palsu dan bersatu. Dengan raungan Yin Ziping di kehampaan, pedang naga yang mengumpulkan pasukan teror tiba-tiba keluar dan melesat dari langit. Apinya menggelegar, seketika. Dengan jentikan Ye Chen juga melonggarkan tali panah, dan panah dewa petir yang gelap melesat ke langit. Pada saat ini, semua orang berdiri, mengangkat wajahnya, dan menatap langit. Dalam sorotan, panah dewa petir hitam dan serangan pedang naga dari langit mendekat tanpa batas. Pada saat ini, hitam dan emas, panah dan pedang, sangat menyilaukan di atas langit. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, panah dewa petir dan pedang naga emas bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, ruang meledak, berpusat pada titik di mana panah dan pedang bertabrakan, dan lingkaran cahaya menyebar ke 4 sisi. Kemanapun ia lewat, ruang itu terdistorsi, dan pembatas yang dipadatkan oleh Yang Dingtian pecah. Di tempat, tubuh Ye Chen dan Yin Ziping menyemburkan darah terlepas dari urutannya, dan mereka jatuh dari kehampaan tanpa perbedaan. Kedua tubuh berdarah itu tampak sangat menyilaukan dalam kehampaan. Ledakan. Ledakan. Bukan berarti mereka telah mendarat satu demi satu. Langit dan bumi, saat ini, kembali damai, dan mata semua orang berkumpul. Pada saat ini, setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa tidak terkejut, karena keduanya terlalu terluka, keduanya berdarah. Namun, setelah sekian lama, tak satu pun dari mereka berdiri lagi, dan mereka jatuh pingsan. Kamu Chen. Lagi pula, Chu Xuan sudah datang ke sisi Ye Chen. Melihat Ye Chen, dia merasakan sakit di hatinya. Segera, Chu Xuan memeluk Ye Chen dan bergegas menuju puncak giok. Di sini, banyak tetua dari sekte Heng Yue juga datang ke Yin Ziping dan membawa pergi Yin Ziping, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Seluruh penonton masih tenggelam dalam pertempuran. Semuanya, pertempurannya sudah selesai. Yang Dingtian berbisik dan kembali ke sekte Heng Yue, dan semua murid juga kembali ke sekte Heng Yue. Pertarungan yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang mengerang. Ye Chen, murid peringkat pertama dan murid suci inang dari jiwa naga, untungnya, mereka berselisih. Jika Ye Chen dan Yin Ziping bekerja sama, Heng Yue akan menyatukan dataran Chu dalam 100 tahun. Seseorang mengerang,
membuat terlalu banyak orang tenggelam dalam pikirannya. Ya, bakat Ye Chen sangat hebat, tak perlu dikatakan lagi, Yin Ziping, dengan kecocokan 90%, sama sekali tidak berada di bawahnya. Dia bukan salah satu dari mereka selama lebih dari 100 tahun, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang kuat di dunia. Jika mereka bekerja sama, siapa yang akan menghentikan mereka? Kebetulan keduanya berselisih satu sama lain, yang membuat pasukan penonton bersuka cita. Ye Chen adalah Wu Tian Chen Ye, dan dia harus kembali dan melaporkannya dengan cepat. Segera, seseorang memimpin. Perjalanan ini tidak sia-sia. Wu Tian Chen Ye, alkemis suci, sebenarnya adalah murid sekte Heng Yue. Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Sepertinya kita harus mempertimbangkan kembali hubungan kita dengan sekte Heng Yue. Ketika seseorang pergi, hal seperti itu yang diperhitungkan dalam pikirannya bukanlah hal yang bodoh, dan hal-hal yang dapat dipikirkan secara alami akan muncul di benaknya. Mungkin pola masa depan dataran Chu mungkin telah berubah. Segera, kerumunan terus bubar. Pada akhirnya, Ji Ningsuang, yang hanya memiliki wanita berpakaian pria, berdiri di sana, menatap sekte Heng Yue, dan ingin masuk dan melihat, tetapi alasan posisinya tidak memungkinkan dia melakukan hal bodoh ini. Mungkin jika dia masuk, dia tidak akan keluar lagi. Ye Chen, saya harap kita tidak akan bertemu di medan perang di tahun depan. Sebuah gumaman, Ji Ningsuang juga menoleh sedikit, penampilannya sedikit rumit, dan sudut mulutnya masih menertawakan dirinya sendiri. Meskipun pertempuran telah berakhir, semuanya belum berakhir. Hal-hal di sini menyebar ke seluruh dataran Chu. Ye Chen adalah Wu Tian Chen Ye, bagaimana ini mungkin? Di aula utama sekte Zhengyang, ketika Cheng Kun mendengar berita itu, wajahnya menjadi jelek sesaat, dan Wu Changqing di samping tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Itu adalah langkah yang salah. Selangkah demi selangkah, Ye Chen yang menakjubkan, sekali lagi menantang garis bawah mereka. Aku tidak menyangka akan terungkap secepat ini, kakek Zuge cemberut sambil mabuk. Kertas tidak bisa menutupi api. Biyu tersenyum ke samping. Di keluarga Sangguan, Yuer, apakah kamu sudah tahu? Mereka semua memandang Sangguan Yuer, karena mereka ingat dengan jelas bahwa pada hari kompetisi alkemis, Sangguan Yuer sedang duduk di meja bersama Ye Chen. Sangguan Yuer tersenyum datar. Wu Tian Chen Ye adalah Ye Chen. Reaksi dan Chen serupa. Itu tidak terduga. Dan Chen menggosok alisnya dengan keras. Tidak heran dia tidak menemukan Wu Tian Chen Ye di keluarga Wu Tian, ternyata ada berada di sekte Heng Yue. Su Fu, sialan membodohiku. Luoxi berkata, jadi, saya bisa pergi ke Heng Yue untuk menemukan Chen Ye. Luoxi menyeringai, masih polos, seperti peri. Ye Chen adalah Wu Tian Chen Ye. Selain itu, Suan Nu bergumam, dan ekspresinya bahkan lebih mencela diri sendiri. Ternyata kamu adalah jenius yang mematahkan legenda tubuh roh mistik yang tak terkalahkan. Wow, Chu bagian utara juga sangat ramai di sini. Wei Wenzuo dan Chen Rongyun pernah mengadakan pertemuan langka dan mendengar berita mengejutkan ini. Wajah mereka menjadi sangat indah. Ye Chen dan Wu Tian Chen Ye, rutinitas yang begitu dalam. Hari itu kami minum bersama dan berbicara tentang pertempuran antara dia dan tubuh roh misterius. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia ada di sampingku, saya. Di keluarga Wu Tian, aku akan pergi ke sekte Heng Yue. Wu Tian Xuanzhen mulai berbisik-bisik setelah mendengar berita itu, ternyata putraku begitu hebat. Ayo kita pergi dan pergi,
Kami akan pergi juga, Wu Tianxiue mereka sangat ingin mencoba. Di Sekte Tianxuan, aku bilang Fuya, informasimu ini benar. Di aula Sekte Tianxuan, ketika Dong Huang Taixin mendengar laporan Fuya bahwa Ye Chen adalah Wu Tian Chen Ye, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Itu benar. Dong Huang Taixin berkata, itu benar-benar aneh. Anak ini benar-benar mengejutkanku. Dia tidak mati setelah menderita luka yang begitu serius setelah memakan pil penghancur tulang, dan dia tidak mati jika aku tidak, bahkan dia masih bisa berkultivasi. Aduh, bahkan inang dengan kecocokan 90% saja bisa mengimbangi. Dia juga alkemis suci. Mengapa harus ada begitu banyak kemustahilan diciptakan Ye Chen? Haruskah aku menyeret Xuan Chen kembali, dan membiarkannya melihat para keturunannya yang begitu luar biasa?